Cerita ini berlatar tahun 1976. Sersan Teguh baru saja menginjakkan kakinya di tanah kelahirannya. Setelah bertahun-tahun bertugas di medan perang Timor Timur, langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi oleh firasat aneh yang menggantung di hatinya. Ketika ia tiba di rumahnya yang sederhana, suasana terasa sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang biasanya penuh dengan suara riang ibunya. Ia memanggil-manggil nama wanita itu, tetapi tidak ada jawaban. Hatinya mulai digelayuti kecemasan yang tak bisa dijelaskan, hingga akhirnya seorang tetangga datang tergopoh-gopoh, wajahnya penuh kesedihan. Dengan suara bergetar, tetangga itu mengarahkan Sersan Teguh ke sebuah gubuk tua di pinggir desa. Di sanalah, di bawah sinar bulan yang muram, ia menemukan tubuh ibunya tergeletak dalam keadaan yang memilukan. Luka-luka di tubuh wanita yang selama ini menjadi penopang hidupnya berbicara lebih lantang dari kata-kata. Kekejaman telah terjadi di tempat itu. Air mata mengalir tanpa disadari ketika Sersan Teguh jatuh berlutut di samping jasad ibunya. Hatinya seperti dicabik-cabik oleh pemandangan itu, tetapi amarah dan duka segera berbaur menjadi satu. Dalam kesunyian malam itu, bayangan masa kecilnya bersama sang ibu melintas seperti kilasan film yang menghancurkan hatinya lebih dalam. Ibunya, yang selalu penuh kasih, tak pernah menyerah dalam merawatnya dan kakaknya meski hidup dalam kesulitan, kini terbaring tak bernyawa, dihancurkan oleh tangan-tangan jahat. Rasa bersalah menghantam Sersan Teguh seperti gelombang besar. Mengapa ia tidak ada di sana untuk melindunginya? Malam itu menjadi awal dari luka yang akan terus menganga di dalam dirinya, menyulut tekad yang perlahan-lahan membakar jiwanya. Dalam diam, ia bersumpah bahwa apapun yang diperlukan, ia akan mencari keadilan untuk ibunya, meskipun harus melawan dunia sekalipun. Sersan Teguh duduk di ruang tamu rumah sederhana mereka. Pandangannya kosong menatap meja kayu tua yang penuh dengan goresan masa lalu. Harun, kakaknya, dengan wajah yang menyiratkan kepedihan, akhirnya membuka mulut setelah berjam-jam diam sejak kedatangan Sersan Teguh. "Aku tahu siapa yang melakukannya," ujar Harun dengan suara parau. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi yang hampir tumpah. Sersan Teguh menatap kakaknya. Matanya yang sebelumnya kosong kini menyala dengan gairah yang bercampur amarah. Harun menceritakan bagaimana geng begal, Naga Hitam, kelompok kriminal yang telah lama merajalela di daerah itu, bertanggung jawab atas kematian ibu mereka. Mereka tidak hanya merampok tetapi juga dengan keji mengambil nyawa seorang wanita tua yang tak berdaya. Sersan Teguh merasa darahnya mendidih mendengar penuturan itu. Setiap kata seperti duri yang menusuk hatinya. Namun, kemarahan Sersan Teguh segera dihadang oleh tembok besar bernama kewajiban. Ketika ia membawa niatnya untuk memburu geng tersebut kepada komandannya di militer, respons yang ia dapatkan dingin dan tak berperasaan. Atasannya menolak permintaannya dengan tegas, mengatakan bahwa seorang prajurit harus memprioritaskan tugas negara, bukan urusan pribadi. "Ini bukan masalah keluarga, Sersan Teguh. Jangan lupakan siapa yang kau layani," ujar komandannya dengan nada yang menusuk. Sersan Teguh merasa terjebak di antara dua dunia. Satu dunia yang menuntut loyalitasnya sebagai seorang tentara, dan dunia lain yang memanggilnya untuk membalas dendam demi darah yang telah ditumpahkan. Dalam keheningan ruang kantornya malam itu, ia mengepalkan tangan dengan kuat, membiarkan tekadnya menguat. Jika sistem menolak memberi keadilan, maka ia akan mengambil jalan yang lain, jalan yang mungkin tak akan membawanya kembali. Malam itu, Sersan Teguh duduk sendirian di barak. Pandangannya tertuju pada foto tua keluarganya yang ia simpan di dalam saku seragam. Foto itu telah memudar, tetapi senyum ibunya masih terlihat jelas, mengingatkannya pada rumah kecil mereka yang hangat dan penuh kasih. Namun, kini kehangatan itu telah tergantikan oleh dinginnya dendam yang menguasai pikirannya. Ia tahu, sebagai seorang sersan, tanggung jawabnya adalah melindungi negara, tetapi bagaimana ia bisa melakukannya jika keluarganya sendiri telah dihancurkan tanpa keadilan? Hati dan pikirannya terbelah. Atasan militernya telah memperingatkan bahwa mengambil langkah di luar kewenangan akan membuatnya kehilangan segalanya. Pangkat, kehormatan, bahkan masa depannya. Tetapi setiap kali ia mencoba berpikir jernih, bayangan tubuh ibunya yang penuh luka kembali menghantamnya seperti badai. Setelah berhari-hari bergulat dengan dilema, Sersan Teguh akhirnya membuat keputusan yang berani dan penuh risiko. Ia mengajukan cuti panjang dengan alasan kesehatan, sebuah kebohongan yang menyesakkan dada, tetapi ia tahu ini satu-satunya cara untuk mengambil langkah pertamanya. Saat menandatangani dokumen cuti, tangannya gemetar bukan karena takut,
Tetapi karena ia sadar bahwa ini bukan hanya soal mencari pembalasan. Ini adalah perjalanan tanpa jaminan kembali. Jalan yang mungkin membuatnya kehilangan lebih banyak daripada yang telah hilang. Sersan Teguh mulai menyusun rencana dengan hati-hati, memetakan setiap langkah dan mempelajari setiap informasi tentang geng Naga Hitam. Ia menyadari bahwa musuhnya bukan hanya 50 orang kriminal, tetapi juga sistem yang dia membiarkan kejahatan ini terjadi. Meski bahaya mengintai di setiap sudut, Sersan Teguh menerima kenyataan bahwa ia telah memulai perang yang hanya bisa berakhir dengan darah mereka atau darahnya sendiri. Sersan Teguh tiba di daerah geng begal itu berada, dengan menyamar sebagai seorang pedagang keliling, membawa beberapa karung berisi barang-barang kebutuhan pokok sebagai kedok. Jalan-jalan desa yang berdebu terasa asing, meskipun dulunya tanah ini pernah ia kenal. Matanya tajam memindai setiap sudut, mencari jejak yang bisa membawanya lebih dekat kepada geng Naga Hitam. Di pasar-pasar kecil, ia mulai berbicara dengan penduduk setempat, mengumpulkan cerita-cerita samar yang tersembunyi di balik bisikan ketakutan. Banyak yang enggan berbicara, tetapi beberapa orang dengan nada berbisik menyebut nama-nama anggota geng dan lokasi tempat mereka biasa berkumpul. Dari percakapan itu, Sersan Teguh mulai menyusun peta jaringan yang membentuk lingkaran kekuasaan mereka. Namun, investigasinya membawa Sersan Teguh pada kenyataan yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Dalam salah satu malam di sebuah warung kecil, ia mendengar percakapan antara dua pria yang mengenakan seragam pegawai negeri. Mereka dengan santai membahas bagaimana mereka mengatur aktivitas geng untuk mendapatkan bagian dari hasil rampokan dan uang perlindungan yang dikumpulkan dari pedagang lokal. Sersan Teguh tercekat mendengar kenyataan bahwa geng Naga Hitam bukan hanya kumpulan kriminal jalanan. Mereka adalah alat bagi para pejabat korup untuk mempertahankan cengkeraman mereka atas daerah itu. Kejahatan ini bukan hanya masalah geng, melainkan telah mengakar dalam sistem. Sersan Teguh merasa darahnya mendidih, tetapi ia harus menahan emosinya. Jika ia bertindak ceroboh, penyamarannya bisa terbongkar, dan misinya akan berakhir sebelum dimulai. Dengan hati-hati, ia mencatat setiap informasi, bersiap untuk langkah berikutnya. Di balik amarah yang membara, Sersan Teguh menyadari bahwa musuhnya lebih besar dari yang ia duga, tetapi itu tidak membuatnya gentar, justru tekadnya semakin kuat. Di sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di ujung desa, Sersan Teguh bertemu dengan Pak Sariman, seorang pedagang tua yang sudah lama tinggal di daerah itu. Wajahnya dipenuhi kerutan, tanda usia dan kehidupan yang keras, tetapi sorot matanya menyiratkan beban cerita yang ingin ia sampaikan. Awalnya, Pak Sariman enggan berbicara. Terlihat jelas bahwa rasa takut terhadap geng Naga Hitam masih menguasai dirinya. Namun, setelah Sersan Teguh meyakinkan bahwa ia hanya seorang pencari kebenaran yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragis itu, pria tua itu akhirnya membuka mulut. Dengan suara bergetar dan penuh emosi, Pak Sariman menceritakan malam kelam itu. Ibunya, meskipun hanya seorang wanita tua, berdiri gagah di hadapan geng ketika mereka menyerbu rumah tetangganya untuk merampok dan menyiksa. Ia berusaha melindungi tetangganya yang lebih muda dan lemah, berdiri di antara mereka dan para penjahat dengan keberanian yang tak terbayangkan. Dia melawan, "Nak!" Dia berteriak pada mereka, mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa terus meneror orang-orang di desa ini. Ucap Pak Sariman, matanya berkaca-kaca. Tetapi keberanian itu berujung tragis ketika para begal, yang marah karena dilawan, mengeroyok ibunya tanpa ampun. Pak Sariman, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, hanya bisa menyaksikan dengan rasa bersalah yang menghantui hingga kini. Kisah itu menghantam Sersan Teguh seperti gelombang besar yang tak terhindarkan. Ia merasakan campuran rasa bangga dan duka yang mendalam. Ibunya bukan hanya korban. Ia adalah pejuang yang berdiri untuk keadilan hingga akhir hayatnya. Sersan Teguh mengepalkan tinjunya erat-erat. Tekadnya semakin menguat. Dia tidak mati sia-sia, Pak. Ujarnya dengan suara penuh tekad, meskipun hatinya terasa seperti diremukan. Kisah heroik ibunya bukan hanya membakar semangat Sersan Teguh untuk membalas dendam, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan ini lebih dari sekadar balas dendam pribadi. Ini adalah tentang menghormati keberanian seorang ibu yang tak pernah menyerah melawan kejahatan. Malam itu, Sersan Teguh dan Harun duduk di ruang tamu rumah mereka yang sunyi, hanya diterangi lampu minyak yang berkelap-kelip. Harun, dengan wajah yang lelah dan mata yang memerah, memulai percakapan yang syarat ketegangan. "Sersan Teguh, aku tahu kau ingin membalas dendam. Aku tahu kau marah.
Tapi ini bukan hanya tentang kau. Kalau kau bertindak gegabah, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang untuk kita, untukku, untuk keluargamu. Suaranya bergetar, mencampur adukan kekhawatiran dengan amarah yang tertahan. Sersan Teguh membalas dengan nada tegas, tetapi penuh emosi. Harun, kau pikir aku tidak tahu risikonya? Kau pikir aku hanya bermain-main di sini? Ibu mati, Harun. Mereka membunuhnya dengan cara yang keji, dan kau ingin aku diam saja? Sersan Teguh berdiri, wajahnya memerah oleh amarah yang membara. Kalau kau takut, kau bisa tetap di sini. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka terus hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Harun bangkit, menunjuk Sersan Teguh dengan jari gemetar. Dan kau pikir dengan melawan mereka, kau bisa mengubah segalanya? Kau hanya satu orang, Sersan Teguh. Mereka bukan hanya geng jalanan. Mereka punya koneksi. Mereka punya kekuasaan. Apa kau siap mati? Apa kau siap melihatku mati? Karena itulah yang akan terjadi kalau kau terus begini. Harun hampir berteriak. Suaranya pecah oleh ketakutan yang nyata. Keduanya saling menatap dengan intensitas yang hampir tak tertahankan. Dalam hening yang berat, hanya suara napas mereka yang terdengar. Akhirnya, Sersan Teguh berkata dengan suara lebih rendah, tetapi tak kalah tajam. Aku lebih baik mati berjuang daripada hidup diam dalam ketakutan. Harun, kalau itu berarti aku harus melawan mereka sendirian, aku akan melakukannya. Sersan Teguh berbalik, meninggalkan Harun yang berdiri tertegun. Matanya dipenuhi campuran amarah, kesedihan, dan rasa tak berdaya. Di balik konflik itu, mereka berdua tahu bahwa cinta persaudaraan mereka diuji, tetapi jalan yang mereka pilih tampak semakin menjauh satu sama lain. Malam itu, hujan turun dengan deras, menutupi jejak langkah Sersan Teguh saat ia berjalan mendekati sebuah gudang tua yang terletak di pinggir desa. Gudang itu tampak seperti bangunan kosong yang tak berarti, tetapi dari informasi yang ia peroleh, tempat itu adalah salah satu sarang pertama geng Naga Hitam. Di dalamnya, beberapa anggota geng sering berkumpul untuk membagi hasil rampokan atau merencanakan aksi mereka berikutnya. Sersan Teguh menunggu di kegelapan, membiarkan hujan menyelimuti tubuhnya, sementara matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan di sekitar tempat itu. Setelah beberapa saat, ia melihat 5 pria bersenjata keluar dari gudang, tertawa dan berbicara keras tanpa menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Sersan Teguh menahan napas, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu ini adalah kesempatan pertama untuk membalas dendam, tetapi juga langkah yang penuh risiko. Dengan senjata tajam yang ia bawa dan keberanian yang dibakar oleh amarah, ia mendekati mereka seperti bayangan. Ketika salah satu dari mereka berbalik, Sersan Teguh menyerang tanpa ragu. Perkelahian itu pecah dengan cepat, penuh dengan suara dentingan logam dan jeritan tertahan. Hujan lebat membuat tanah menjadi licin, tetapi Sersan Teguh menggunakan kondisi itu untuk keuntungannya. Dalam satu gerakan, ia menjatuhkan salah satu pria dengan pukulan keras ke kepala. 2 lainnya mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi Sersan Teguh, dengan insting militernya, memutar tubuh dan menyerang mereka dengan pukulan bertubi-tubi. Salah satu anggota geng mengayunkan parang, nyaris mengenai bahunya, tetapi Sersan Teguh menghindar dan menggunakan momentum itu untuk menjatuhkannya ke tanah. Dalam hitungan menit, 5 pria itu tergeletak tak bernyawa di bawah hujan deras. Darah mereka bercampur dengan air yang mengalir di tanah. Sersan Teguh berdiri di tengah hujan. Napasnya terengah-engah, tubuhnya penuh dengan lumpur dan darah. Namun, ia tidak merasa puas. Ini baru permulaan. Malam itu, ia meninggalkan gudang dengan langkah berat tetapi penuh tekad. Amarahnya tidak berkurang, malah semakin membara. Hatinya tahu bahwa keadilan untuk ibunya masih jauh dari tercapai, dan ia bersiap untuk menghadapi malam-malam berikutnya, yang mungkin akan lebih kelam dan berdarah. Di sebuah malam yang dingin setelah aksi brutalnya, Sersan Teguh sedang membersihkan luka-luka di tangan dan lengannya di sebuah sungai kecil yang tersembunyi. Ia mendengar langkah kaki ringan mendekatinya. Tegang, ia meraih pisau yang diselipkan di pinggangnya, bersiap menghadapi ancaman. Namun, dari balik bayang-bayang pepohonan, muncul seorang perempuan muda dengan tubuh dibalut mantel lusuh. Rambutnya yang panjang basah oleh hujan. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya tajam, penuh tekad. Sersan Teguh, katanya dengan suara rendah,
Namun jelas, Sersan Teguh terkejut. Bagaimana dia tahu namanya? Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Sari, dengan nada suara yang bercampur antara keberanian dan kesedihan. Ia mengaku sebagai saudara perempuan dari salah satu korban geng Naga Hitam, seorang pemuda yang dibunuh karena menolak menyerahkan hasil panen keluarganya. "Aku tahu siapa mereka," katanya pelan, tapi tegas. "Aku tahu di mana mereka bersembunyi. Dan aku tahu kau ingin menghancurkan mereka." Sersan Teguh memandangnya dengan curiga. Ia sudah terlalu sering dikhianati oleh keadaan, dan tidak ingin menambah risiko dengan mempercayai seseorang yang tiba-tiba muncul. Sari melanjutkan, dengan nada emosional yang sulit ditekan. "Aku tidak datang untuk menghalangi. Aku juga tidak datang untuk meminta belas kasihan. Aku datang karena aku ingin mereka merasakan apa yang mereka lakukan kepada keluargaku. Aku tidak peduli seberapa berbahayanya. Aku ingin membantu." Sersan Teguh menatapnya tajam, mencoba menilai kebenaran di balik kata-katanya. Perempuan itu tampak rapuh, tetapi dalam matanya ada sesuatu yang familiar, amarah yang sama yang membakar dirinya. Ia tahu bahwa menawarkan kepercayaannya kepada seseorang seperti Sari adalah taruhan besar, tetapi ia juga sadar bahwa untuk melawan musuh sebesar geng Naga Hitam, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Setelah beberapa saat hening, Sersan Teguh mengangguk perlahan. "Kalau kau berbohong, aku sendiri yang akan mengakhiri ini," katanya dingin, tetapi Sari tidak gentar. Ia hanya menjawab dengan lirih, "Kita tidak punya pilihan selain saling percaya." Dalam bayang-bayang malam itu, sebuah aliansi yang rapuh tetapi penuh dendam mulai terbentuk, membawa keduanya lebih dekat pada misi mereka yang berbahaya, menghancurkan geng yang telah merusak hidup mereka. Dalam perjalanan mereka untuk melacak jejak Naga Hitam, Sersan Teguh mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Sari. Beberapa informasi yang ia berikan terasa terlalu tepat, seperti rute yang selalu membawa mereka ke tempat-tempat tertentu tanpa banyak perlawanan, dan kemunculan musuh yang seolah-olah sudah menunggu. Keraguan itu semakin menguat ketika Sersan Teguh menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam tas Sari. Sebuah catatan kecil berisi kode-kode yang mirip dengan pesan yang digunakan geng Naga Hitam untuk berkomunikasi. Ia tidak langsung mengkonfrontasinya, tetapi matanya mulai memandang Sari dengan kewaspadaan baru. Malam itu, di sebuah rumah tua yang mereka gunakan untuk berlindung, Sersan Teguh akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Sari, ada yang ingin aku tanyakan," katanya dengan nada dingin, sambil meletakkan catatan itu di atas meja. Mata Sari melebar, tetapi ia tetap tenang. "Dari mana kau dapat ini?" Sersan Teguh melanjutkan, matanya menatap tajam. Sari terlihat terkejut, tetapi ia tidak berusaha mengambil catatan itu. "Aku menemukannya di salah satu tempat persembunyian mereka. Aku pikir mungkin itu penting untuk kita," jawabnya. Namun, Sersan Teguh tidak yakin. "Atau mungkin kau bekerja untuk mereka?" Ia menuduh dengan nada penuh amarah. "Kau membawa kita terlalu dekat pada bahaya, seolah-olah kau sedang mengatur sesuatu." Sebelum Sari bisa menjelaskan lebih jauh, mereka mendengar suara langkah kaki berat di luar rumah. Dalam sekejap, pintu depan didobrak, dan sekelompok pria bersenjata menyerbu masuk. Sersan Teguh langsung mengambil senjatanya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Saat ia hampir terpojok, Sari tiba-tiba menariknya ke arah pintu belakang yang sudah ia buka sebelumnya. "Cepat, ikuti aku!" teriaknya, menarik Sersan Teguh keluar dari jebakan. Dengan cerdik, Sari membawa mereka melalui lorong sempit yang sepertinya sudah ia kenal. Meski dihujani peluru, mereka berhasil melarikan diri ke hutan terdekat. Napas mereka terengah-engah ketika akhirnya berhenti di balik pohon besar. Sersan Teguh masih memegang senjatanya, tetapi kali ini ia menatap Sari dengan campuran rasa bersalah dan rasa ingin tahu. "Kau bisa saja membiarkan aku mati di sana," katanya perlahan. Sari menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Aku kehilangan keluarga, Sersan Teguh. Aku tidak akan berkhianat pada orang yang ingin melakukan apa yang aku tak mampu lakukan sendiri." Keheningan menyelimuti mereka, tetapi dalam diam itu, Sersan Teguh menyadari bahwa meskipun masih ada keraguan, Sari telah membuktikan niatnya. Ia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga memberikan pelajaran bahwa kepercayaan kadang diuji di saat-saat paling sulit. Meski hubungan mereka tetap tegang, mereka tahu bahwa mereka butuh satu sama lain untuk melanjutkan perjuangan ini. Malam itu,
Sersan Teguh menyelinap ke sebuah pasar gelap yang terkenal di Lampung, tempat perdagangan barang curian dan transaksi ilegal berlangsung tanpa henti. Pasar itu dipenuhi oleh hiruk-pikuk suara negosiasi dan gelak tawa para kriminal yang merasa aman di bawah bayang-bayang kekuasaan geng naga hitam. Sersan Teguh menyembunyikan wajahnya dengan topi lebar dan jaket lusuh. Matanya tajam memindai kerumunan, mencari sosok yang disebut-sebut sebagai Iwan Baja. Menurut informasi yang ia peroleh, Iwan adalah salah satu pemimpin kunci geng, seorang pria bertubuh besar dengan tangan kanan yang dilapisi logam karena kecelakaan masa lalu. Ia juga diyakini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian ibunya. Ketika akhirnya Sersan Teguh melihat Iwan di sebuah sudut pasar, duduk santai sambil tertawa dengan beberapa anak buahnya, amarahnya hampir meledak. Namun, ia menahan diri. Dengan hati-hati, Sersan Teguh mendekati area itu, memanfaatkan keramaian untuk menyusup lebih dekat. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Salah satu anak buah Iwan menyadari keberadaannya dan langsung berteriak, "Hei, kau siapa?" Dalam hitungan detik, suasana pasar berubah kacau. Sersan Teguh tidak punya pilihan selain bertarung di tengah kerumunan yang panik. Dengan gerakan cepat, ia menjatuhkan beberapa penyerang pertama yang datang padanya, menggunakan pisau kecil yang ia sembunyikan di lengan jaketnya. Perkelahian itu brutal, dengan meja-meja terbalik dan suara jeritan memenuhi udara. Sersan Teguh berhasil mendekati Iwan, tetapi pria itu bukan lawan yang mudah. Dengan tubuh besar dan tangan logamnya, Iwan melancarkan pukulan berat yang nyaris menghancurkan tulang rusuk Sersan Teguh. Namun, dengan pengalaman tempur yang ia miliki, Sersan Teguh berhasil memanfaatkan kelengahan Iwan. Dalam sebuah gerakan kilat, ia menjatuhkan Iwan ke tanah dan menodongkan pisau ke lehernya. "Kau tahu apa yang aku inginkan?" Sersan Teguh berbisik dingin. "Bicara, atau aku pastikan ini adalah malam terakhirmu." Iwan, terengah-engah tetapi masih mencoba mempertahankan arogansinya, tertawa kecil. "Kau pikir aku takut mati? Tapi baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu." Dengan nada penuh ejekan, Iwan mengungkap bahwa pembunuhan ibu Sersan Teguh bukanlah kebetulan. Itu adalah perintah langsung dari seorang raja yang lebih besar di balik layar. "Ibumu melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat," katanya sambil menyeringai. "Dia tidak hanya korban geng kecil ini. Dia adalah korban dari sistem yang kau sendiri bela." Sebelum Sersan Teguh bisa menggali lebih dalam, suara tembakan terdengar dari arah lain pasar. Anak buah Iwan yang tersisa mencoba menyelamatkan bos mereka, dan Sersan Teguh terpaksa melarikan diri di tengah kekacauan. Meski malam itu ia tidak mendapatkan semua jawaban, kata-kata Iwan menambahkan lapisan baru pada teka-teki yang ia coba pecahkan. Sersan Teguh kini tahu bahwa dendamnya tidak hanya terhadap geng naga hitam, tetapi juga terhadap kekuatan besar yang bersembunyi di balik mereka. Setelah pertempuran sengit di pasar gelap, Sersan Teguh membawa informasi dari Iwan ke sebuah gubuk terpencil di tepi hutan. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam pisau kecil di tangannya, matanya menatap kosong ke lantai tanah. Kata-kata Iwan terus terngiang di kepalanya. "Ibumu adalah saksi. Dia melihat apa yang tidak seharusnya dia lihat." Sersan Teguh mulai merangkai potongan-potongan yang selama ini terasa tidak masuk akal. Ibunya, seorang wanita sederhana, rupanya terjebak dalam pusaran kekuasaan yang lebih besar daripada sekadar geng kriminal. Esok paginya, Sari kembali membawa kabar penting. Ia berhasil mendapatkan dokumen rahasia yang dikirimkan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pedagang yang dulu berhutang budi pada keluarganya. Dalam dokumen itu, terdapat catatan keuangan dan daftar nama yang mengaitkan seorang tokoh politik ternama di Lampung dengan aktivitas geng naga hitam. Sersan Teguh membaca setiap baris dengan teliti, hingga ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di antara daftar nama itu, tercantum nama ibu Sersan Teguh sebagai saksi yang memberikan laporan tentang aliran dana gelap dari pejabat tersebut untuk membiayai aktivitas geng. Sersan Teguh akhirnya menyadari bahwa ibunya bukan hanya korban kebetulan. Ia menjadi target karena keberaniannya melaporkan korupsi yang melibatkan salah satu pemimpin daerah. Informasi itu membuka luka lama sekaligus menyulut amarah baru dalam hati Sersan Teguh. Tidak hanya ibunya direnggut dengan kejam, tetapi nyawanya dihancurkan oleh sistem yang seharusnya melindungi rakyat kecil. "Ini lebih dari balas dendam," gumamnya kepada Sari, matanya menyala penuh tekad.
Ini tentang membuktikan bahwa mereka tidak bisa terus bermain-main dengan kehidupan orang biasa. Namun, kebenaran ini juga membawa bahaya baru. Dengan nama tokoh politik itu di tangannya, Sersan Teguh tahu bahwa ia kini menghadapi musuh yang jauh lebih besar daripada geng jalanan. Ini bukan lagi hanya pertarungan fisik. Ini adalah perang melawan kekuasaan, tipu daya, dan korupsi. Sari, yang melihat kegelisahan Sersan Teguh, meletakkan tangan di bahunya. "Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya dengan suara penuh keyakinan. Sersan Teguh mengangguk, menyadari bahwa langkah berikutnya bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kecerdikan. Ia harus menghancurkan musuh yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki cengkeraman di setiap sudut kekuasaan. Pagi itu, Sersan Teguh menerima surat panggilan resmi di sebuah pos kecil dekat tempat persembunyiannya. Segel militer yang tertera di amplop itu membuat hatinya berat. Namun ia tahu panggilan ini tak terhindarkan. Dengan napas panjang, ia membuka surat tersebut dan membaca isinya. Ia diperintahkan untuk segera kembali ke markas. Sersan Teguh tahu ini bukan sekadar formalitas, melainkan peringatan dari atasannya yang telah mengetahui aksinya di Lampung. Saat ia tiba di markas, ruangan atasannya terasa lebih dingin dari biasanya. Letkol Surya, pria berwajah keras dengan sorot mata yang tajam, duduk di balik mejanya. "Sersan Teguh," katanya tanpa basa-basi, "apa yang kau lakukan di Lampung telah melampaui batas tugasmu sebagai seorang prajurit. Kami menerima laporan tentang pergerakanmu, dan aku tidak suka apa yang kudengar." Sersan Teguh diam, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tetap menatap lurus ke arah atasannya. Letkol Surya melanjutkan dengan nada lebih tajam. "Kau sedang bermain api dengan pihak yang tidak bisa disentuh. Ini bukan hanya tentang geng kriminal. Ada nama-nama besar yang terlibat, dan tindak tandukmu telah menarik perhatian mereka. Jika kau teruskan ini, kau tidak hanya membahayakan dirimu, tetapi juga reputasi militer. Hentikan sekarang, atau aku tidak punya pilihan selain mencabut semua hakmu sebagai tentara." Namun, amarah yang telah lama tertahan di dada Sersan Teguh akhirnya meledak. "Dengan segala hormat, Pak." Suaranya bergetar, tetapi penuh dengan tekad. "Ibu saya dibunuh dengan keji. Bukan oleh kebetulan, tetapi oleh sistem yang korup yang Anda katakan harus saya lindungi. Jika Anda berpikir saya akan diam demi menjaga nama baik militer, maka Anda salah besar." Kata-katanya menggema di ruangan itu, menantang otoritas atasannya secara langsung. Letkol Surya menghela napas panjang, jelas terlihat frustrasi. "Kau terlalu terikat secara emosional, Sersan Teguh. Ini bukan cara seorang tentara bertindak. Kau tidak bisa membiarkan dendam pribadi mengaburkan tugasmu." Namun, Sersan Teguh membalas dengan tatapan tajam. "Kalau tugas saya adalah diam di depan ketidakadilan, maka saya tidak lagi pantas disebut tentara." Percakapan itu berakhir dengan peringatan terakhir dari Letkol Surya. "Ini pilihanmu, Sersan Teguh. Tapi ingat, jika kau terus melangkah di jalan ini, kau melakukannya tanpa perlindungan kami. Mulai sekarang, kau sendirian." Sersan Teguh meninggalkan ruangan itu dengan langkah berat, tetapi kepalanya tetap tegak. Ia tahu apa yang baru saja ia korbankan, tetapi ia juga tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Perjuangan ini kini sepenuhnya miliknya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak atasannya, tidak sistem, dan tidak rasa takut. Lampung berubah menjadi medan perang dalam hitungan hari sejak Sersan Teguh memulai aksinya. Serangkaian serangan yang ia lancarkan ke sarang-sarang kecil geng naga hitam telah mengguncang struktur kekuasaan mereka. Gudang-gudang tempat mereka menyimpan barang curian dibakar habis, transaksi gelap mereka dihancurkan, dan beberapa anggota geng ditangkap oleh polisi setelah Sersan Teguh membocorkan lokasi mereka secara anonim. Namun, langkah-langkah Sersan Teguh juga memancing amarah besar dari kelompok itu. Berita tentang seorang pria misterius yang memburu naga hitam menyebar cepat di seluruh Lampung, membuat nama Sersan Teguh menjadi target utama. Malam di Lampung kini penuh dengan ketegangan. Geng-geng kecil yang sebelumnya hanya tunduk kepada naga hitam mulai bergerak atas perintah para pemimpinnya. Mereka menyisir desa-desa, mencari jejak Sersan Teguh dengan kejam, menyiksa penduduk setempat untuk mendapatkan informasi. Rumah-rumah pedagang kecil yang mungkin pernah membantu Sersan Teguh diserang tanpa ampun. Sersan Teguh sendiri menjadi buronan di tempat yang seharusnya menjadi tanah kelahirannya.
Dalam setiap langkahnya, ia merasakan tatapan penuh kecurigaan dari orang-orang di sekitarnya, tidak tahu siapa yang masih bisa ia percayai. Pada suatu malam yang gelap, Sersan Teguh hampir terjebak ketika sebuah kelompok bersenjata mengepung tempat persembunyiannya di sebuah ladang tua. Suara langkah kaki yang berat dan teriakan dari kejauhan menggema di udara. Sari, yang masih bersamanya, berbisik dengan nada panik. Mereka tahu kita di sini. Kita harus pergi sekarang. Sersan Teguh dengan cepat mempersiapkan diri, menggenggam senjata tajam di satu tangan dan peta kecil di tangan lainnya. Ia memimpin Sari keluar melalui jalur rahasia di ladang, tetapi pengejaran itu semakin dekat. Di tengah pelarian, mereka terjebak di tepi sungai kecil yang deras akibat hujan sebelumnya. Sersan Teguh, tanpa ragu, mengangkat Sari ke punggungnya dan melompat ke air, membiarkan arus membawa mereka pergi sementara suara tembakan terdengar di belakang mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka berhasil mencapai tepian di sisi lain sungai. Basah kuyup dan kelelahan, mereka menyadari betapa dekatnya mereka dengan kematian. Mereka tidak akan berhenti, kata Sari, napasnya terengah-engah. Sersan Teguh hanya mengangguk. Matanya penuh dengan tekad. Dan aku juga tidak. Kekacauan yang diciptakan Sersan Teguh mulai menggoyahkan geng-geng kecil dan membangkitkan kemarahan para pemimpin naga hitam. Namun, di balik semua itu, ia tahu bahwa perang ini baru saja dimulai. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada musuh utamanya, tetapi juga membuatnya semakin rentan. Lampung kini bukan hanya tempat berburu, tetapi juga tempat yang bisa menjadi kuburannya kapan saja. Di sebuah malam yang sunyi, Sersan Teguh duduk di depan api unggun kecil di dalam hutan, bersama Harun dan Sari. Udara dingin membuat mereka semua membungkus tubuh dengan jaket lusuh, tetapi suasana di antara mereka jauh lebih dingin. Harun memecah keheningan dengan suara berat. Sersan Teguh, kau harus berhenti. Kau sudah terlalu jauh. Nada suaranya tidak lagi penuh amarah seperti sebelumnya, melainkan syarat dengan keputusasaan. Kau sudah menghancurkan sebagian dari mereka. Biarkan ini cukup. Jangan sampai dendam ini menghancurkanmu. Sersan Teguh menatap kakaknya. Wajahnya yang penuh goresan luka terlihat tegas dalam keremangan api. Cukup? Katanya perlahan, hampir seperti berbisik. Kau ingin aku berhenti setelah apa yang mereka lakukan? Setelah ibu mati karena mereka, dan kita hidup dalam ketakutan setiap hari? Sersan Teguh mengepalkan tinjunya. Matanya menatap ke dalam api seolah ingin melawan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Aku tidak bisa, Harun. Aku tidak akan pernah bisa tenang jika mereka masih bebas berkeliaran. Sari, yang selama ini mendampinginya, akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, tetapi penuh dengan emosi yang tertahan. Sersan Teguh, aku mengerti rasa kehilanganmu. Aku juga kehilangan orang-orang yang kucintai. Tapi balas dendam tidak akan mengembalikan mereka. Jika kau terus seperti ini, kau akan kehilangan dirimu sendiri. Dan aku tidak ingin melihat itu terjadi. Sersan Teguh menatap Sari, melihat air mata yang mengalir di pipinya. Ia merasakan rasa bersalah mencuat di hatinya, tetapi dendamnya terlalu kuat untuk dihentikan. Sersan Teguh akhirnya berdiri, menatap keduanya dengan pandangan penuh rasa sakit. Harun, kau adalah kakakku. Sari, kau telah menjadi teman yang berharga. Tapi kalian harus mengerti, ini bukan hanya soal dendam. Ini soal keadilan. Aku tidak bisa hidup dengan membiarkan mereka lolos begitu saja. Suaranya mulai bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Jika aku berhenti sekarang, semua yang telah aku lakukan akan sia-sia. Dan ibu tidak akan mendapatkan keadilan yang pantas untuknya. Harun menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu Sersan Teguh tidak akan berubah pikiran. Sari, dengan wajah penuh luka batin, melangkah mendekati Sersan Teguh. Kalau kau pergi sekarang, mungkin kau tidak akan pernah kembali, katanya perlahan. Sersan Teguh tersenyum kecil, sebuah senyum yang lebih mirip dengan luka. Aku tahu, tapi aku harus melakukannya. Malam itu, Sersan Teguh meninggalkan mereka. Langkahnya berat tetapi penuh dengan tekad. Harun dan Sari hanya bisa berdiri di tempat mereka, menyaksikan bayangan Sersan Teguh menghilang ke dalam kegelapan. Keheningan hutan terasa menyesakan, seolah-olah mereka telah kehilangan Sersan Teguh
bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa perjalanan Sersan Teguh tidak hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang menghancurkan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Malam itu, rumah kecil Harun yang sunyi tiba-tiba dihantam oleh kengerian. Geng Naga Hitam, yang sudah lama memburu Sersan Teguh, akhirnya menemukan cara untuk menyerang balik, dengan menyasar keluarganya. Harun, yang sedang duduk di ruang tamu membaca surat kabar lama, mendengar suara langkah kaki berat di luar pintu. Sebelum ia sempat bergerak, pintu depan dihancurkan dengan brutal. 5 pria bersenjata masuk, membawa suasana mencekam. Harun mencoba melawan dengan senjata seadanya, sebatang besi tua dari dapur, tetapi ia kalah jumlah dan kekuatan. Salah satu pria memukulnya keras di kepala, membuat Harun jatuh ke lantai, darah mengalir dari pelipisnya. Di ruangan lain, Sari yang mendengar kekacauan itu mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, 2 anggota geng menangkapnya, menyeretnya keluar dengan kasar. Sersan Teguh. Jangan! Ia berteriak putus asa, meski tahu Sersan Teguh tidak ada di sana untuk mendengar. Para penyerang itu meninggalkan rumah dengan membawa Sari dan meninggalkan Harun yang tergeletak di lantai, nyaris tak bernyawa. Mereka meninggalkan pesan di dinding, yang ditulis dengan darah segar dari luka Harun. Kau berikutnya, Sersan Teguh. Ketika Sersan Teguh kembali ke rumah itu beberapa jam kemudian, pemandangan yang ia temukan membuat darahnya mendidih. Harun masih hidup, tetapi tubuhnya penuh luka memar dan wajahnya hampir tak dikenali. Dengan napas terputus-putus, Harun mencoba berbicara. Sari, mereka mengambilnya, katanya lirih sebelum kembali pingsan. Sersan Teguh mengepalkan tinjunya. Tatapannya penuh dengan kebencian yang tak terbendung. Ia membantu Harun ke tempat aman di rumah seorang tetangga yang masih setia, lalu kembali ke rumah mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa barang yang bisa ia gunakan. Di ruangan itu, Sersan Teguh menemukan pesan berdarah di dinding. Kata-kata itu membakar hatinya seperti api. Selama ini, ia sudah tahu bahwa geng Naga Hitam tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka hancur. Namun, serangan ini mengubah segalanya. Mereka telah melewati batas. Mereka bukan hanya mengincarnya, mereka ingin menghancurkan semua yang ia miliki, meninggalkan kehancuran total di setiap langkahnya. Sersan Teguh menatap tulisan itu, lalu menghapus darah dengan tangan kosong, membiarkan amarahnya mendominasi. Dalam keheningan malam itu, ia membuat keputusan yang tak bisa diubah. Ia tidak akan menunggu lagi. Geng Naga Hitam telah membuat langkah pertama, dan kini waktunya bagi Sersan Teguh untuk membalas dengan kekuatan penuh. Ia tahu ini adalah perang tanpa jalan keluar, tetapi tekadnya semakin kuat. Tidak ada lagi ruang untuk ragu atau mundur. Aku akan menemukan mereka, gumamnya dengan suara rendah, tetapi penuh dengan kebencian. Dan aku akan memastikan mereka tidak pernah menyentuh siapapun lagi. Saat Sersan Teguh mempersiapkan langkah berikutnya, ia menerima pesan tak terduga melalui seorang pedagang lokal yang pernah ia selamatkan dari geng Naga Hitam. Pesan itu berasal dari seorang perwira polisi bernama Kapten Bimo, yang konon memiliki dendam pribadi terhadap geng tersebut. Awalnya, Sersan Teguh curiga, mengingat banyak aparat yang diketahui bersekongkol dengan Naga Hitam. Namun, dalam situasi putus asa dan dengan Sari masih di tangan musuh, Sersan Teguh memutuskan untuk bertemu Bimo di lokasi yang telah disepakati, sebuah gudang kosong di pinggir kota. Kapten Bimo, seorang pria berusia pertengahan 40-an dengan wajah yang penuh bekas luka dan mata tajam, langsung berbicara tanpa basa-basi. Saya tahu apa yang kau lakukan, Sersan Teguh, katanya sambil menyodorkan map berisi dokumen-dokumen rahasia. Dan aku di sini bukan untuk menghentikanmu. Aku di sini untuk membantumu. Sersan Teguh, dengan tatapan dingin, menjawab, mengapa aku harus percaya padamu? Banyak orang sepertimu yang bekerja sama dengan mereka. Bimo tersenyum tipis. Tatapannya penuh kesedihan. Mereka membunuh adikku 3 tahun lalu. Sama seperti ibumu, dia juga korban karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Bimo membuka dokumen-dokumen itu, memperlihatkan informasi detail tentang sarang utama Naga Hitam, struktur kekuasaan mereka, hingga aliran uang yang menghubungkan mereka dengan pejabat korup. Aku sudah mencoba melawan mereka lewat jalur hukum, tapi sistem ini terlalu busuk. Tidak ada yang mau melawan. Itulah kenapa aku butuh orang seperti kau, ujarnya sambil menatap Sersan Teguh.
Sersan Teguh masih meragukan niat Bimo, tetapi detail informasi itu terlalu akurat untuk diabaikan. Dalam hati, ia menyadari bahwa dengan Bimo di sisinya, ia memiliki peluang lebih besar untuk menghancurkan geng tersebut. Setelah diskusi panjang, keduanya sepakat untuk bekerja sama. Mereka mulai menyusun rencana untuk menyerang sarang utama Naga Hitam, yang terletak di sebuah kawasan terpencil di dekat hutan, tempat Sari diakini disekap. Rencana itu melibatkan penyusupan yang terkoordinasi dengan beberapa anggota polisi yang loyal kepada Bimo, serta sabotas logistik yang akan melemahkan geng sebelum serangan dilakukan. Bimo juga memberikan Sersan Teguh akses ke persenjataan yang ia simpan diam-diam, sebuah gudang kecil yang penuh dengan senapan, bahan peledak, dan alat komunikasi. "Ini bukan misi yang akan membawa kita kembali hidup-hidup," kata Bimo sebelum mereka berpisah malam itu. Sersan Teguh hanya mengangguk. Matanya penuh dengan tekad. "Aku sudah kehilangan segalanya, Kapten. Kalau ini adalah akhirnya, setidaknya aku akan memastikan mereka hancur bersama." Dalam gelap malam, dua pria dengan dendam yang sama bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan segalanya. Ini bukan lagi sekadar pertempuran pribadi, melainkan perang yang akan mengguncang akar kekuasaan geng Naga Hitam. Malam itu, hutan di sekitar sarang utama geng Naga Hitam sunyi, hanya diiringi suara burung malam dan desiran angin. Sersan Teguh dan Kapten Bimo, bersama beberapa anggota polisi yang setia, bergerak diam-diam melalui bayang-bayang pepohonan. Sarang itu adalah sebuah kompleks besar yang terdiri dari gudang utama, beberapa bangunan kecil, dan menara pengawas sederhana. Lampu-lampu redup menerangi area itu, sementara puluhan anggota geng berjaga dengan senjata di tangan. Sersan Teguh tahu, ini bukan sekadar serangan biasa, ini adalah perang. Dengan isyarat tangan, Bimo memberi aba-aba. Kelompok mereka mulai membagi tugas. Beberapa akan menyusup untuk menanam bahan peledak di sekitar gudang senjata, sementara Sersan Teguh memimpin serangan langsung ke gedung utama, tempat Sari diakini disekap. Mereka bergerak cepat, tetapi salah satu penjaga mendengar suara langkah, dan alarm darurat langsung berbunyi, memecah kesunyian malam. Panik melanda kedua belah pihak. Geng Naga Hitam keluar dengan senjata api, menghamburkan peluru ke segala arah. Sersan Teguh, dengan keberanian yang hampir seperti kegilaan, menerobos ke depan. Ia menggunakan bayangan malam untuk melindungi dirinya, menembak dengan presisi, menjatuhkan beberapa anggota geng sebelum mereka sempat menyadarinya. Namun, jumlah musuh yang begitu banyak membuatnya kewalahan. Dalam sebuah perkelahian jarak dekat, seorang pria bertubuh besar menyerangnya dengan parang, hampir mengenai lehernya. Sersan Teguh berhasil menangkis dengan pisaunya, tetapi serangan itu meninggalkan luka besar di lengannya. Perkelahian itu berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Sersan Teguh bertarung dengan segala yang ia miliki. Pisau, senjata api, bahkan tangan kosong. Ia melemparkan salah satu penyerangnya ke dinding, menggunakan tubuhnya sebagai perisai saat peluru musuh datang. Namun, tubuhnya mulai melemah. Darah mengalir deras dari luka-luka yang ia derita. Di tengah kekacauan, ia melihat Sari, diikat di salah satu tiang di dalam gudang utama. Pandangan mereka bertemu, dan itu cukup untuk menyulut keberanian terakhir dalam diri Sersan Teguh. Sementara itu, Bimo dan timnya berhasil menanam bahan peledak, tetapi mereka juga terjebak dalam baku tembak sengit. "Sersan Teguh, cepat keluar. Kami akan meledakkannya," teriak Bimo melalui radio. Tetapi Sersan Teguh tidak akan pergi tanpa Sari. Dengan teriakan penuh amarah, ia menembus kerumunan musuh terakhir di gedung itu, menebas dan menembak siapapun yang menghalangi jalannya. Ia akhirnya mencapai Sari, melepaskan ikatan di tangannya, dan membantunya berdiri. Dengan waktu yang hampir habis, Sersan Teguh dan Sari berlari keluar gedung sambil berlindung dari tembakan yang terus datang. Saat mereka mencapai jarak aman, Bimo menekan detonator, dan ledakan besar mengguncang malam. Gudang senjata dan sebagian besar kompleks hancur dalam api, menghancurkan banyak anggota geng yang tersisa. Sersan Teguh terjatuh di tanah. Napasnya terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan darah. Tapi saat ia melihat Sari yang selamat di sisinya, ia tahu usahanya tidak sia-sia. Malam berdarah itu membawa kehancuran besar bagi geng Naga Hitam, tetapi juga meninggalkan Sersan Teguh di ambang batas kemampuannya. Dengan tubuh yang nyaris tak bisa berdiri, ia tahu bahwa perang ini belum selesai. Namun, malam itu,
Ia telah membuktikan bahwa tekadnya lebih kuat daripada rasa sakit atau ketakutan. Setelah malam berdarah yang menghancurkan sarang utama naga hitam, Sersan Teguh tahu pertempuran terakhirnya sudah dekat. Informasi yang didapat dari beberapa anggota geng yang selamat mengarahkan Sersan Teguh ke tempat persembunyian terakhir Darto, Raja Naga, pemimpin utama geng yang menjadi otak dari kekejaman ini. Tempat itu adalah sebuah villa mewah di puncak bukit yang dikelilingi oleh penjaga bersenjata, jauh dari kesan kumuh yang biasa melekat pada aktivitas geng. Dengan tubuh yang masih terluka dan penuh perban, Sersan Teguh menolak untuk menunggu lebih lama. Ia tahu, selama Darto masih hidup, ancaman bagi dirinya dan keluarganya akan terus ada. Bersama Kapten Bimo, ia menyusun rencana terakhir, serangan langsung ke jantung kekuasaan naga hitam. Namun, Bimo memperingatkan Sersan Teguh, jika kau membunuhnya, kau tak akan lebih baik dari mereka. Jangan biarkan dendam menguasai keputusanmu. Sersan Teguh hanya terdiam, matanya penuh dengan tekad dan amarah. Malam itu, dengan sisa tenaga dan semangat yang membara, Sersan Teguh menyusup ke dalam villa bersama beberapa anggota polisi yang tersisa. Perlawanan di luar villa berlangsung sengit, tetapi Sersan Teguh berhasil mencapai ruang utama tempat Darto menunggu. Sang pemimpin geng, pria besar dengan wajah dingin dan tatapan penuh kesombongan, duduk di kursi dengan rokok di tangannya, seolah sudah tahu Sersan Teguh akan datang. "Akhirnya kau sampai di sini," kata Darto dengan nada mencemooh. "Kau pikir semua ini akan mengubah sesuatu?" Tanpa basa-basi, Sersan Teguh menyerang. Pertarungan antara keduanya berlangsung brutal. Darto, dengan tubuh besar dan kekuatan luar biasa, mampu memberikan perlawanan yang sengit. Namun, Sersan Teguh, meski terluka, menggunakan pengalaman militernya untuk menangkis setiap serangan. Setiap pukulan, setiap tendangan, penuh dengan amarah dan kenangan tentang ibunya yang terbunuh. Duel itu memecahkan kaca-kaca besar, membuat ruangan megah itu berantakan. Pada akhirnya, dengan sisa tenaga terakhir, Sersan Teguh berhasil menjatuhkan Darto ke lantai. Ia menodongkan pistol ke kepala pria itu, nafasnya tersengal-sengal, tangannya gemetar antara amarah dan keputusan moral yang membebaninya. "Ini untuk ibuku," kata Sersan Teguh dengan suara rendah, penuh emosi. Namun, di saat itu, suara Bimo terdengar dari belakang. "Sersan Teguh, jangan. Serahkan dia kepada hukum. Ini bukan hanya tentangmu." Darto tertawa kecil meskipun dalam keadaan terpojok. "Hukum? Hukum tidak akan menyentuhku. Mereka semua di bawah kendaliku. Bunuh aku, dan kau tidak akan mengubah apapun." Kata-kata itu mengguncang Sersan Teguh, tetapi ia tetap memegang pistol dengan erat, jari telunjuknya nyaris menarik pelatuk. Dalam momen yang terasa seperti keabadian, Sersan Teguh akhirnya menurunkan senjatanya. "Aku tidak akan menjadi seperti kau," katanya dingin. Ia memukul Darto hingga tak sadarkan diri, lalu menyeret tubuh pria itu keluar untuk diserahkan kepada polisi. Meskipun dendamnya belum sepenuhnya terpuaskan, Sersan Teguh tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Hukum mungkin rapuh, tetapi ia percaya bahwa kebenaran harus berjuang di atas kekuatan. Malam itu, perang yang panjang akhirnya selesai. Tapi di hati Sersan Teguh, pertempuran moralnya akan terus menjadi bagian dari dirinya. Ia telah menang melawan musuhnya, tetapi lebih penting lagi, ia telah menang melawan dirinya sendiri. Setelah menyerahkan Darto, Raja Naga, kepada pihak berwenang, Sersan Teguh merasa untuk pertama kalinya ia bisa sedikit bernapas lega. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama. Saat duduk di sebuah kantor polisi kecil yang seharusnya menjadi tempat untuk menyelesaikan laporan akhir, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Melalui jendela kecil ruangan itu, ia menyaksikan Darto dibawa keluar dari sel oleh dua polisi berpakaian preman. Senyum sinis terpampang di wajah pria itu. Uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop tebal berpindah tangan dengan cepat, menghilang ke saku salah satu perwira senior. Sersan Teguh bangkit, menerobos keluar dengan penuh amarah. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya, menarik perhatian semua orang di kantor itu. Salah satu polisi, seorang perwira tinggi bernama Kompol Wirya, menatap Sersan Teguh dengan dingin, lalu berkata, "Ini bukan urusanmu lagi, Sersan. Kau telah melakukan bagianmu. Kami akan mengurus sisanya." Sersan Teguh menatap mereka dengan penuh kebencian. "Mengurus?
Kalian sama kotornya dengan dia. Kau ingin dia lepas begitu saja?" Wirya mendekat, tatapannya penuh ancaman. "Kau tidak mengerti permainan ini, Sersan Teguh. Kau hanyalah prajurit kecil. Dunia ini lebih besar dari idealisme murahanmu." Kapten Bimo, yang selama ini menjadi sekutunya, juga terlihat gelisah. Sersan Teguh mendekatinya dengan penuh kekecewaan. "Kau tahu tentang ini, Bimo?" tanyanya dengan suara rendah, hampir berbisik. Bimo menunduk, tidak mampu menatap Sersan Teguh langsung. Aku tidak punya pilihan," katanya pelan. "Jika aku melawan mereka, aku juga akan habis. Sistem ini terlalu rusak, Sersan Teguh. Aku sudah mencoba bertahan selama ini, tetapi..." Sersan Teguh tidak membiarkan Bimo menyelesaikan kalimatnya. "Jadi kau menyerah? Kau membiarkan mereka menang?" Malam itu, Sersan Teguh menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Semua yang ia percayai, militer, kepolisian, bahkan orang-orang yang ia anggap sekutu, telah runtuh di hadapan kenyataan pahit. Sistem yang korup telah mengakar begitu dalam, memanfaatkan geng seperti Naga Hitam untuk keuntungan mereka sendiri. Darto mungkin dipenjara untuk sementara, tetapi Sersan Teguh tahu itu hanya sandiwara. Uang dan koneksi akan membebaskan pria itu dengan mudah, dan siklus kekerasan akan berlanjut. Dengan hati yang hancur, Sersan Teguh meninggalkan kantor polisi tanpa berkata sepatah pun. Di bawah langit malam yang gelap, ia berdiri sendirian, merenungkan segala yang telah ia korbankan, keluarganya, karirnya, dan sebagian dari dirinya sendiri. Namun, meski patah hati, tekadnya tetap utuh. Ia tahu bahwa perang ini tidak selesai, dan ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dalam keheningan malam itu, Sersan Teguh bersumpah bahwa ia akan terus melawan, bukan hanya geng Naga Hitam, tetapi juga sistem yang melindungi mereka. Ia tidak tahu bagaimana, atau kapan, tetapi satu hal yang pasti, perjuangannya belum berakhir. Setelah berhari-hari menghilang dari radar semua pihak, Sersan Teguh kembali dengan sebuah rencana yang ia susun dalam diam. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menjatuhkan sistem korup ini adalah dengan bukti yang tak terbantahkan. Dengan tekad yang membara, ia mengumpulkan segala informasi yang ia dapatkan selama perjalanannya. Dokumen keuangan dari Darto, rekaman percakapan rahasia yang ia curi dari markas polisi korup, serta pengakuan tertulis dari beberapa anggota geng Naga Hitam yang berhasil ia tangkap hidup-hidup. Semua bukti ini ia susun menjadi senjata akhir untuk melawan para tokoh yang selama ini berada di balik bayang-bayang kekejaman itu. Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Sersan Teguh tahu bahwa nyawanya kini berada di ujung tanduk. Para pejabat yang terlibat, bersama sisa-sisa geng Naga Hitam, tidak akan tinggal diam. Dalam perjalanan panjang untuk menyerahkan bukti tersebut ke sebuah pengadilan independen di Jakarta, Sersan Teguh dikejar oleh berbagai ancaman, mulai dari penyergapan jalanan hingga percobaan pembunuhan. Meski demikian, ia berhasil bertahan, berkat insting tempurnya dan tekad yang tak tergoyahkan. Setibanya di Jakarta, Sersan Teguh menjadi saksi utama dalam pengungkapan skandal besar yang mengguncang Lampung dan daerah sekitarnya. Di ruang sidang yang dipenuhi wartawan, ia berdiri tegar, meskipun tubuhnya penuh bekas luka dari perjuangan panjang. Nama-nama besar, tokoh politik, aparat penegak hukum, dan pengusaha ternama dibacakan sebagai terdakwa. Wajah-wajah arogan mereka yang dulu kebal hukum kini tampak pucat di bawah sorotan publik. Pengadilan itu menjadi awal dari perubahan besar, sebuah langkah kecil menuju reformasi di daerah yang selama ini dikuasai oleh kegelapan. Namun, meskipun kemenangan ini terasa manis, Sersan Teguh tidak bisa mengabaikan rasa pahit yang terus mengganjal di hatinya. Militer, tempat ia mengabdi dengan penuh keyakinan selama bertahun-tahun, telah mengecewakannya. Institusi yang seharusnya melindungi rakyat ternyata juga terperangkap dalam korupsi dan kompromi. Setelah pengadilan usai, Sersan Teguh menghadap komandannya untuk terakhir kali, meletakkan surat pengunduran diri di atas meja. "Saya tidak bisa lagi berdiri di bawah bendera yang melindungi mereka yang seharusnya kita lawan," katanya dengan suara berat. Sang komandan, meski kecewa, tidak mampu membantah keputusan itu. Dengan rasa kehilangan yang mendalam, Sersan Teguh meninggalkan Lampung, tanah yang telah menjadi saksi dari semua perjuangan dan penderitaannya. Sebelum pergi, ia mengunjungi makam ibunya untuk terakhir kali. "Bu,
Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan, bisiknya, suaranya bergetar. Aku hanya berharap ini cukup untuk membuatmu bangga. Dengan air mata yang menetes perlahan, ia meninggalkan makam itu, membawa kenangan tentang ibunya sebagai bekal hidupnya ke depan. Sersan Teguh memulai hidup baru di sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian, bekerja sebagai tukang kayu, pekerjaan yang sederhana tetapi penuh makna. Meski bayang-bayang masa lalunya selalu menghantui, ia menemukan kedamaian dalam keheningan dan kerja keras. Perjalanan hidupnya mengajarkan bahwa keadilan sejati seringkali membutuhkan pengorbanan besar, dan bahwa luka batin, meski tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, bisa menjadi pengingat akan apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Amarahnya mungkin telah mereda, tetapi tekadnya untuk menjaga kebenaran tetap hidup, kini menjadi bagian dari dirinya yang tak akan pernah pudar.